Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Al Akbar Ramadan dari kelas L2. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai valuasi ekonomi. Jadi, apa itu valuasi ekonomi? Valuasi ekonomi dapat didefinisikan sebagai upaya untuk memberikan nilai kuantitatif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan, baik atas nilai pasar atau market value maupun nilai non pasar atau non market value. Jadi apa tujuan kita mempelajari valuasi ekonomi ini? Tujuannya itu untuk memajukan keterkaitan antara konservasi sumber daya alam dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, valuasi ekonomi ini dapat digunakan sebagai alat meningkatkan apresiasi dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Kemudian, secara garis besar, valuasi ekonomi ini atau nilai ekonomi terdiri dari dua komponen, yaitu nilai guna dan non nilai guna. Terdapat 4 kelompok metode yang sering digunakan dalam valuasi ekonomi. Yang pertama itu ada metode harga konvensional atau conventional market value. Kemudian ada metode pasar pengganti atau surrogate market. Kemudian ketiga itu ada metode simulasi pasar atau simulated market. Kemudian ada metode lainnya. Metode lainnya ini seperti metode transfer keuntungan atau benefit. Kemudian ada metode valuasi ekonomi partisipatori. Kemudian apa keunggulannya dari valuasi ekonomi ini terhadap manfaat dan dampak yang ditimbulkan dari keunggulannya itu yaitu valuasi ekonomi ini terhadap manfaat dan dampak yang ditemukan dari pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sangat diperlukan bagi pengambilan kebijakan dan analisis dari suatu aktivitas perikanan tangkap. Kemudian ada ruang lingkup dari valuasi ekonomi ini. Ada teknik penilaian juga yang dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu nilai berbasis pasar. Yang kedua itu ada nilai pengganti berbasis pasar dan simulasi berbasis survei. Kemudian saya akan menjelaskan apa saja ruang lingkup dari valuasi ekonomi ini. Jadi yang pertama yaitu ada nilai berbasis pasar atau market based value. Metode ini menggunakan data pasar nyata untuk menilai suatu sumber daya atau dampak ekonomi. Terbagi menjadi indirect atau tidak langsung dan direct atau langsung. Untuk yang indirect atau tidak langsung ini ada change in productivity atau perubahan produktivitas, yaitu menilai dampak suatu sumber daya terhadap perubahan produktivitas. Kemudian itu ada shadow project atau project bayangan, yaitu menilai dengan membandingkan biaya proyek serupa atau alternatif. Kemudian ada defensive atau preventive expenditure, yaitu pengeluaran pencegahan, dan defensif, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mencegah kerusakan atau kehilangan nilai. Selanjutnya ada cost of illness atau biaya penyakit, yaitu menilai dampak kesehatan yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan dalam bentuk biaya pengobatan. Kemudian ada replacement cost atau biaya penggantian, yaitu menghitung beberapa biaya yang diperlukan untuk mengganti fungsi sumber daya yang hilang. Kemudian ada yang direct atau secara langsung. Yang pertama yaitu ada on-site sale value atau net price, yaitu nilai yang diperoleh langsung dari transaksi di pasar. Yang kedua ada actual cost atau biaya aktual, yaitu menilai berdasarkan biaya nyata yang benar-benar dikeluarkan.
Kemudian ada kategori yang ketiga, yaitu surrogate market based value atau nilai berbasis pasar pengganti. Jadi metode ini menggunakan pasar pengganti untuk menilai suatu sumber daya. Biasanya ketika nilai langsung tidak tersedia. Yang pertama itu ada travel cost atau biaya perjalanan, yaitu biaya yang digunakan untuk menilai rekreasi suatu lokasi berdasarkan biaya perjalanan yang dikeluarkan pengunjung. Kemudian ada hedonic price atau harga hedonik, yaitu menilai suatu faktor lingkungan yang melalui perbedaan harga barang, misalnya harga rumah yang berbeda karena kualitas lingkungan. Kemudian ada kategori yang ketiga, yaitu simulated value survey base atau nilai simulasi berbasis survei. Jadi metode ini digunakan pada survei atau simulasi untuk mengestimasi nilai dari sumber daya yang tidak memiliki harga pasar. Contohnya yang pertama itu ada choice modeling atau pemodelan pilihan, yaitu menilai berdasarkan preferensi responden terhadap berbagai pilihan hipotetik. Yang kedua itu ada contingent valuation method, yaitu atau metode penilaian kontingen, yaitu menanyakan langsung kepada masyarakat berapa nilai yang mereka berikan pada suatu sumber daya atau berapa yang bersedia mereka bayar. Dalam istilah itu yang dapat diartikan itu adalah willingness to pay. Jadi singkatnya, ada bagan dari valuasi teknik atau valuasi ekonomi. Singkatnya, bagan tersebut menjelaskan bahwa penilaian ekonomi dapat dilakukan dengan 3 pendekatan utama, yaitu yang pertama berbasis pasar nyata, langsung dan tidak langsung. Kedua ada berbasis pasar pengganti, dan yang terakhir adalah berbasis survei simulasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa valuasi ekonomi ini saling berketerkaitan antara ekonomi dan sumber daya alam demi masa depan yang berkelanjutan. Jadi apabila tidak ada pengelolaan yang bersih atau sesuai dengan peraturan yang ada, maka sumber daya itu akan berkurang seiring berjalannya waktu. Mungkin sampai sini saja pembahasan saya mengenai valuasi ekonomi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.